Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Silahkan duduk. Semuanya berasal dari West Coast? Kebanyakan. Jawaban kamu bagus, sangat hati-hati. Syed Nawaz Ahmad Tilawat. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. جزاكم الله. Ismail Fazan, terjemah ke dalam bahasa Urdu.
Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat yang telah ditilawatkan tadi, saya akan sampaikan terjemahnya. रहमतुल्लाह ताला के तर्जुमा कुरान शरीफ से पेश खिदमत है। A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. और बार बार रहम करने वाला है। Dan ia berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, tentulah dia akan memberiku petunjuk. Dan ia berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Maka kami memberi kabar suka kepadanya tentang seorang anak laki-laki yang lembut hatinya. Maka ketika anak itu telah cukup usia untuk bekerja bersamanya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu sebagai kurban. Maka pikirkan apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam keyakinanku. Dan ketika keduanya telah berserah diri terhadap kehendak Allah, dan ia, Ibrahim, telah menelungkupkan putranya pada dahinya, maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menyempurnakan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang nyata, dan kami telah menebusnya dengan pengorbanan yang besar. Dan kami tinggalkan nama baik baginya di antara generasi yang akan datang. Salam sejahtera atas Ibrahim. Assalamualaikum. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris, Danial Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear beloved Huzur, Huzur yang tercinta, saya akan bacakan terjemahan ayat yang dibacakan tadi. I seek refuge with Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. and he said, Dan ia berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, tentulah dia akan memberiku petunjuk. Dan ia berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Maka kami memberi kabar suka kepadanya tentang seorang anak laki-laki yang lembut hatinya. Maka ketika anak itu telah cukup usia untuk bekerja bersamanya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu sebagai kurban. Maka pikirkan apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam keyakinanku. if Allah please, steadfast in my faith. Dan ketika keduanya telah berserah diri terhadap kehendak Allah, dan ia, yakni Ibrahim, telah menelungkupkan putranya pada dahinya, maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menyempurnakan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang nyata, dan kami telah menebusnya dengan pengorbanan yang besar. Dan kami tinggalkan nama baik baginya di antara generasi yang akan datang. Salam sejahtera atas Ibrahim. Jazakallah. वलीद जंजुआ Walid Janjua, hadis. कौन है वलीद जंजुआ Yang mana Walid Janjua? हदीस Hadis. Kamu? Saya terjemahan ke bahasa Inggris, Huzur. इंग्लिश ट्रांसलेशन है Terjemahan ke bahasa Inggris. यहाँ लिखा हुआ Di sini tertulis Walid Janjua. इंग्लिश ट्रांसलेशन तो उसने पढ़ दी है दानियाल Terjemahan bahasa Inggris telah dibaca tadi sama Danial Ahmad. Sekarang hadis, Huzur. तो हदीस किसने पढ़नी है Hadis siapa yang akan bacakan? क्या नाम है Silakan. Siapa nama kamu? Walid Janjua. हदीस Kamu yang akan bacakan hadis kan? मान जायद ने Safwan Jahid. Silakan. प्रोग्राम कुछ क्या Rupanya berbeda dengan yang tertulis di sini. है तो दिल्ली की Ada perubahan, Huzur. तो दिल्ली का भी Kamu tidak punya kopinya kah? पढ़ो Ayo silakan. Huzur tercinta, Assalamualaikum. اللهم Waalaikumsalam. صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 5 keutamaan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت برعب مسيرة شهر وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة حديث بخاري شريف Urdu Tarjama Hadrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah dianugerahi 5 hal oleh Allah Ta'ala yang mana tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumku. Pertama, aku telah dianugerahi ru'ub oleh Allah Ta'ala sesuai dengan perkiraan perjalanan selama 1 bulan. Yang kedua, seluruh bumi dijadikan masjid bagiku dan suci. Yang ketiga, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Yang keempat, aku diberikan syafaat. Dan yang kelima, para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidum majid. Jazakallah. Jazakallah. Sekarang Janjua Sahib akan membacakan terjemahannya ke dalam English. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur yang tercinta, saya akan sampaikan terjemahannya ke dalam bahasa Inggris. 5 keistimewaan yang dianugerahkan kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Hadrat Jabir radhiyallahu anhu. Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kepadaku telah dianugerahi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Pertama, aku telah dianugerahi ru'ub sesuai dengan perkiraan perjalanan 1 bulan. Kedua, seluruh bumi dijadikan masjid bagiku dan suci. Yang ketiga, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Yang keempat, aku diberikan syafaat. Dan yang kelima, para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh dunia dan seluruh umat manusia." Okay, Sayyid Uwais Ahmad Sahib. Assalamualaikum Huzur. Waalaikumsalam. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, वो पेशवा हमारा जिससे नाम उसका है मोहम्मद
دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر دجا یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا، جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے. جزاک اللہ. Sekarang Subhan Khan, Soban یا سبحان یا atau Subhan, siapa namanya? Soban. Huzur yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan terjemahan nazam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pemimpin tercinta kami, yang adalah sumber dari segala cahaya spiritual. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adalah teman terkasihku. Semua nabi adalah suci, salah satunya lebih baik dari yang lain. Tapi dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia terbaik seperti yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Beliau lebih baik dari nabi-nabi yang sebelumnya dan memiliki sifat seperti bulan.
Setiap mata tertuju padanya, dan dia bersinar seperti bulan purnama di malam yang gelap. Hari ini, ia adalah raja dari semua agama, dan ia adalah mahkota dari semua nabi. Dia suci, dia jujur, dan semua pujian layak diberikan kepadanya. Jazakallah. Ibrahim Mansur Malfuzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur tercinta, saya akan sampaikan kutipan sabda Hazrat Masih Maud salam dari Ruhani Khazain, jilid kelima, Ayna Kamalati Islam, dari halaman 160 sampai 162. Cahaya agung yang dianugerahkan kepada manusia, yang paling sempurna di antara mereka, yang tidak dibagi kepada malaikat, tidak juga kepada bintang, tidak juga kepada matahari, atau di samudera dan sungai-sungai. Cahaya yang tidak dijumpai pada batu rubi, batu zamrud, tidak juga di batu safir dan mutiara, tidak juga di benda bumi atau benda langit. Cahaya ini hanya dimiliki oleh manusia sempurna, terwujud dengan cara yang paling sempurna dalam diri Tuhan kita, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terpilih, pemimpin dari semua nabi-nabi, pemimpin mereka yang hidup di mata Allah. Jadi, cahaya tersebut dianugerahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demikian pula derajat pada mereka yang dalam beberapa hal serupa dengannya. Rahmat yang agung dimiliki dalam wujud yang paling sempurna dan lengkap oleh junjungan kita, Nabi yang ummi, yang bisa dipercaya, yang kebenarnya sudah teruji, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terpilih. Jazakallah. Umar Farooq, terjemah English translation. ke dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi. Huzur tercinta, English translation. terjemahan ke dalam bahasa Inggris dari yang dibacakan tadi. Cahaya agung yang dianugerahkan kepada manusia, yang paling sempurna di antara mereka, yang tidak dibagi kepada malaikat, tidak juga kepada bintang, tidak juga kepada matahari, atau di samudra dan sungai-sungai. And the rivers. Cahaya yang tidak ditemukan di batu rubi atau zamrud, tidak juga di batu safir dan mutiara, tidak juga di benda bumi atau benda langit. Cahaya ini hanya dimiliki oleh manusia sempurna, terwujud dengan cara yang paling sempurna dalam diri junjungan kita, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin dari semua nabi-nabi, pemimpin mereka yang hidup di mata Allah. Of all the prophets, leader of those. Jadi, cahaya tersebut dianugerahkan kepada Muhammad, dan demikian pula derajat pada mereka yang dalam beberapa hal serupa dengannya. Rahmat yang agung dimiliki dalam wujud yang paling sempurna dan lengkap oleh junjungan kita, Nabi yang ummi, yang bisa dipercaya, yang kebenarannya sudah teruji, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terpilih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ini diambil dari buku Ayna Kamalati Islam, Ruhani Khazain, jilid 5, halaman 160 sampai 162. Jazakallah. Sekarang presentasi menggunakan PowerPoint. Siapa yang akan menyampaikan? Pada acara Waqfatin Now, saat itu tidak disediakan tempat duduk yang nyaman, sedangkan saat ini sangat baik pengaturannya. Padahal kemarin giliran para Waqfatin Now tidak senyaman ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi terjadi kekeliruan siapa akan tampil tadi di dalam program tertulis hadis. Namun ternyata yang tertulis adalah yang akan membacakan terjemahannya. Yang kedua, programnya ada di depan saya, namun tidak lengkap di sini. Ini halaman yang kedua yang sudah ada sejak sebelumnya. Hendaknya para pengurus lajnah melihat sampai ke hal yang sekecil-kecilnya. Huzur, itu kami yang melakukannya. Oh, Anda kemarin cukup kerja keras ya, sehingga sekarang sudah lelah.
Okey, Mutahhir Farhan, Jalis Jar Jutala, Rizwan Jutala, dan Mujibur Rahman mau membacakan PowerPoint. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azimur Rahman, dan di Wakaf Fino kali ini saya akan berbicara tentang karakter sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan kepada orang lain pesan kebenaran Islam. Di masa sekarang ini, Islam diserang dari berbagai sisi, termasuk deformasi Nabi kita Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah hidup beliau telah disimpangkan dan pesan kedamaian dibatalkan. Sebagai Wakaf Now, ini adalah tugas kita untuk menyebarkan cahaya ajaran Islam yang sebenarnya dan menyangkal bahwa Islam adalah agama kekerasan. Semua nabi adalah pembawa pesan kedamaian, tapi Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam membawa pesan perdamaian terakhir yang terbaik. Kitab suci Al-Quran menyebutkan tentang Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Anbiya 108, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi mengapa ada salah pengertian mengenai Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam? Beberapa kesalahan informasi datang dari musuh-musuh Islam, tapi beberapa di antara sebenarnya datang dari ulama-ulama Islam. Ulama Islam, Abul A'la Maududi menulis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menyeru Arab selama 13 tahun, memberi dalil-dalil yang kuat. Namun meskipun kebenaran beliau jelas seperti matahari, mereka menolak untuk menerima pendakwaan beliau. Namun setelah gagal dalam menyampaikan nasihat, penyeru Islam mengangkat pedang, maka secara perlahan-lahan keburukan dan kejahatan mulai pudar. Paus Benediktus 16 juga belum lama telah mengatakan, "Chutne laga?" Anyway. Oke, lanjut saja. Paus Benediktus 16 juga baru-baru ini mengatakan, coba tunjukkan kalau yang dibawa Muhammad itu adalah hal baru. Yang dibawa oleh Muhammad melainkan adalah keburukan dan kejahatan, dan kalian hanya akan menemukan hal-hal buruk dan tidak manusiawi seperti perintahnya untuk menyebarkan agama dengan pedang. Saya akan memanggil jurisar sebab untuk menyampaikan latar belakang. Huzur tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bantahan kita kepada tuduhan oleh Paus Benediktus ke-16 dan Abul A'la Maududi bisa dilihat dari slide berikut. Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pecinta damai dan dapat menguasai diri sendiri. Bahkan setelah menerima penganiayaan sangat buruk, beliau tidak membalas atau mengangkat pedangnya kepada yang menganiayanya. Beliau hanya mengangkat pedangnya hanya ketika Allah perintahkan untuk mencegah Islam terhapuskan dari dunia. Rasulullah SAW adalah pribadi yang cinta damai bahkan sebelum datangnya Islam. Pembangunan ulang Ka'bah memberikan pembuktian yang jelas terhadap hal ini. Beliau berusia 35 tahun saat kaum Quraisy memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah yang hancur dan membutuhkan perbaikan secepatnya. Kaum Quraisy membantu pembangunan Ka'bah hingga bangunan Ka'bah terbentuk setinggi 4 sampai 5 kaki di atas dasar Ka'bah. Di tahap ini dirasa perlu untuk menempatkan batu hitam Hajar Aswad. Pada saat itu timbul konflik di antara para pemimpin dan berujung pertumpahan darah. Pembangunan ditunda hingga beberapa hari dan kaum Quraisy berkumpul untuk memecahkan konflik yang terjadi. Akhirnya terjadi kesepakatan siapa yang lebih dulu masuk ke dalam Ka'bah melalui salah satu gerbang lah yang akan terpilih untuk memutuskan nasib batu ini akan ditaruh di mana. Rasulullah menjadi orang pertama tersebut. Beliau tenang dan dapat mengontrol diri. Beliau dengan cepat menemukan solusi permasalahan tersebut. Beliau membentangkan kain sorbannya ke bawah dan menempatkan batunya di tengah dan menginstruksikan setiap pemimpin untuk memegang setiap sudut kain. 4 pemimpin maju dan masing-masing memegang tiap sudut kain dan mengangkat batu itu hingga mendekati Ka'bah hingga mencapai ketinggian yang sesuai. Kemudian Rasulullah dengan tangannya sendiri meletakkan batu tersebut ke posisinya. Semua orang puas dan tenang. Kejadian ini adalah bukti bahwa beliau menunjukkan cara yang cerdas untuk menyelesaikan masalah dan disetujui oleh semua pihak. Kejadian lainnya yang juga merupakan ujian dari ketenangan batin yang dimiliki beliau adalah penagihan hutang
dari Abu Jahal. Saat itu Nabi SAW baru ikut serta dalam sebuah organisasi bernama Hilful Fudul, yang mana beliau mengambil sumpah untuk menolong orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Sumpah beliau lalu diuji pada sebuah kejadian di mana beliau harus menolong seorang pria menagih hutangnya dari Abu Jahal, salah satu musuh terburuk Rasulullah SAW saat itu. Abu Jahal sebelumnya melakukan boikot secara sosial dan mempermalukan Nabi di depan umum. Ketika pria tersebut datang ke kota untuk menagih hutang dari Abu Jahal, orang-orang di Mekah menyarankan untuk pria tersebut mendatangi Rasulullah SAW untuk menolongnya. Orang-orang Mekah berpikir Nabi akan menolak karena takut dengan Abu Jahal. Bagaimana mungkin Rasulullah menolak untuk membantu pria ini dan mengingkari sumpahnya? Tanpa ragu, Rasulullah ikut dengan pria ini untuk menagih hutang. Ketika Abu Jahal membuka pintu, ia sangat terkejut dan takjub melihat Rasulullah berdiri di depan pintu untuk menagih hutang, dan ia diminta dengan baik-baik untuk membayar hutangnya. Dan akhirnya Abu Jahal membayar hutangnya. Kejadian ini menggambarkan kesanggupan Rasulullah SAW untuk menolong siapapun, apapun penyebabnya. Selanjutnya Rizwan akan menyampaikan tentang kehidupan di Makkah setelah Islam. Assalamualaikum huzur tercinta. Sekarang saya akan menjelaskan dengan singkat persekusi Ansar yang terjadi pada penganut Islam di Mekah dan respons mereka. Saat Islam mulai menyebar di kota Mekah, para pemimpin Mekah merasa sangat terancam dengan pengaruh Islam tersebut, sehingga mereka mulai melakukan persekusi terhadap penganut Islam dan berpikir bahwa ini akan menghambat pertumbuhan keyakinan baru tersebut. Terlebih lagi, mereka memboikot dan mengisolasi semua kaum muslim dan membuat kehidupan sehari-hari itu sangat berat dijalani. Tidak ada satupun kaum muslim yang beruntung untuk tidak diperlakukan aniaya. Laki-laki, wanita, budak, dan yang baiat, semua yang kaya dan miskin adalah sasaran mereka. Banyak sekali kejadian yang bisa menunjukkan betapa menakutkannya tindakan aniaya. Tapi yang muncul di pikiran saya adalah bagaimana Hadrat Bilal diseret di jalanan Makkah menangis sambil berkata, Ahad, 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 atau Allah satu, Allah satu. Ia disiksa oleh kaki tangan Umayyah. Tidak ada yang aman, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah menanggung rasa sakit dan penganiayaan setiap hari. Baik pelecehan secara verbal saat beliau keluar rumah setiap hari maupun diserang secara fisik ketika sedang sholat juga terjadi terlalu sering. Beliau paling sering menjadi sasaran dan serangannya tanpa henti. Keluarganya juga menjadi sasaran, dan salah satu kejadian seperti ini adalah saat para pemimpin Mekah datang ke Hadrat Abu Talib dengan mandat, serahkan keponakanmu atau kami, kaummu yang akan menyerahkanmu. Saat itu Hadrat Abu Talib berkonsultasi dengan keponakannya, dan Rasulullah menangis simpati dan berkata pada pamannya, Paman, serahkan saja aku dan tetap dengan kaummu. Ini adalah karakter sejati Rasulullah SAW yang merasakan kesedihan keluarganya, sahabat, dan umat muslim. Juga setelah beberapa tahun berlalu dan persekusi semakin kuat, beliau menganjurkan perdamaian, kesabaran, dan tidak melakukan kekerasan. Saat serangan semakin berat, para pengikut memohon Nabi untuk membentuk laskar sebagai pertahanan. Permintaan ini ditanggapi oleh Rasulullah dengan berkata, Allah memerintahkanku untuk bersabar, jadi aku tidak mengizinkan kalian untuk bertarung melawan para penindas. Tahan saja dan pertahankan kesabaran. Ini adalah pembawa pesan perdamaian yang menganjurkan kesabaran dan bukan pedang. Bahkan di saat-saat berlindung, meskipun sifat damai dan komitmen kesabaran, serangan-serangan orang Mekah tidak akan berhenti. Keputusan sulit harus diambil yang akan membuka jalan bagi pertumbuhan Islam lebih luas lagi dari Mekah. Tiba saatnya kaum muslim untuk meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan di tempat lain karena persekusi telah mengarah ke situasi yang berbahaya. Di pinggiran kota Mekah, Rasulullah dengan sangat berat hati berkata, Mekah, engkau lebih berharga bagiku daripada tempat lain di dunia, tetapi orang-orangmu tidak akan membiarkanku tinggal di sini. Dari sini, Rasulullah bersama pengikutnya hijrah ke Madinah dan membawa semangat kesabaran yang sama dan perdamaian yang mereka miliki dari Mekah. Sekarang Mutahar Farhan Sahib akan menjelaskan kehidupan para pengikut di Madinah. Jazakallah. Assalamualaikum huzur tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah setelah diminta pindah secara paksa karena tuntutan dari Mekah. Rasulullah membawa kedamaian ke Madinah ketika beliau hijrah.
Selama hidupnya, orang Jazirah Arab terbagi menjadi suku-suku kecil dan mereka sering bertarung sampai mati demi suku mereka. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak pondok didirikan oleh Rasulullah untuk memperbesar dan memfasilitasi persaudaraan antara kaum Muhajirin dan orang-orang Madinah. Ini memungkinkan imigran yang pindah dari Makkah ke Madinah untuk hidup dengan tenang bersama dengan sahabat-sahabat dan pada akhirnya akan mengarah ke komunitas yang damai. Walaupun tidak semua suku setuju dengan Rasulullah, kedamaian dapat tercipta di Madinah dan pertumpahan darah dan kekerasan turun dengan signifikan. Perang Badar adalah perang pertama di mana kaum muslimin ikut angkat pedang, seperti yang telah dinyatakan oleh yang berpidato sebelumnya. Alasan kaum muslimin mengangkat pedang adalah murni untuk mempertahankan diri. Rasulullah tidak mau berperang sama sekali, tetapi melakukannya karena Allah Ta'ala memerintahkan beliau. Pada dasarnya, inilah satu-satunya alasan kenapa Rasulullah bertarung dalam perang. Kita juga bisa melihat cinta akan kedamaian ini dalam perjanjian Hudaybiyah yang mana Rasulullah setuju untuk menerima syarat apapun yang diajukan orang Mekah, selama itu membawa kedamaian dan mengakhiri pertumpahan darah, meskipun saat itu artinya merugikan bagi kaum muslim. Selain itu, selama kemenangan Mekah, Rasulullah menunjukkan rasa belas kasihan yang seorang pun tidak ada yang bisa menyangkal sifat Rasulullah SAW. Beliau memutuskan untuk memaafkan semua kecuali beberapa penindas dan berkata, tidak ada seorang pun yang akan tersakiti atau dihukum. Kejadian penting lain yang menunjukkan perdamaian terlihat dalam diri Rasulullah yang telah berjanji kepada Padri Saint Catherine's Monastery, piagam kebebasan yang ia berikan kepada biara Saint Catherine's Monastery di Gunung Sinai di tahun ke-6 Hijrah. Ini mungkin adalah contoh terbaik dari penggambaran hasrat Rasulullah SAW untuk kedamaian antar agama. Dalam pesan ini, Rasulullah menjanjikan biarawan dan uskup bahwa tidak satupun gereja akan dihancurkan untuk membuat rumah atau masjid. Rasulullah menjanjikan mereka kedamaian dan mereka tidak akan disakiti dan membolehkan mereka untuk beribadah dengan tenang. Hal ini juga menunjukkan sifat damai Rasulullah yang mana beliau memperbolehkan orang-orang dari keyakinan yang berbeda untuk hidup dengan agama yang dianutnya. Beliau tidak memaksa mereka untuk pindah ke dalam agama Islam. Seperti yang kita bisa lihat, banyak orang, terutama non-Muslim, seperti Delesi O'Leary, juga berbicara tentang hadrat Rasulullah SAW dan menunjukkan bahwa Rasulullah adalah benar pembawa pesan kedamaian. Hal serupa juga dikatakan oleh penulis seperti Michael Hart, yang menulis buku yang sangat terkenal, The 100, yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, karena beliau adalah pendukung perdamaian. Di masa sekarang ini, Islam dipandang sebagai agama kekerasan dan kebencian. Kita khususnya sebagai anggota dari Waqf Now harus menunjukkan indahnya Islam kepada dunia sebagai agama perdamaian, dan kita bisa melakukannya dengan mengikuti firman Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, dan kita bisa melakukannya dengan mengikuti contoh sempurna dari sifat Rasulullah SAW. Kita bisa melakukannya dengan mengikuti bimbingan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam beserta para khalifahnya, dan kita bisa melakukannya dengan memiliki cinta kepada semua, tiada benci kepada siapapun. And hatred for none. Jazakallah. Sudah selesai? Yes, Ibrahim Sahib. Ibrahim Sahib? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur tercinta dan hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul pidato saya hari ini adalah Kehidupan Suci Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sisi kehidupan junjungan kita tercinta Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam sangat indah dan mempesona. Bagi kita, kehidupan beliau merupakan pedoman sampai hari kiamat yang dengan melangkah di atasnya kita dapat terjauh dari segenap keburukan di dunia ini.
Pertama-tama jika kita perhatikan, orang tua Hadrat Rasulullah SAW telah wafat ketika Rasulullah masih kecil. Namun meskipun mahrum dari nikmat ini, Rasulullah menjadi seorang anak yang penyabar dan bersyukur. Orang-orang pada saat itu menyembah berhala, namun beliau memiliki kebencian terhadap semua itu. Sebagaimana ketika dalam perjalanan ke Syam bersama dengan pamannya, beliau berjumpa dengan seorang rahib Kristen. Atas satu pertanyaan, Hadrat Rasulullah bersabda, "Janganlah bertanya kepadaku mengenai Lata dan Uzza. Demi Tuhan, tidak ada yang lebih aku benci selain dari ini semua." Ketika sampai pada usia dewasa, Rasulullah biasa pergi menuju Gua Hiro untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika seluruh Arab sibuk dengan gemerlap dan hal-hal duniawi, kebenaran dan kejujuran beliau sedemikian rupa sehingga beliau dijuluki Sadik dan Amin. Jika kita mengarahkan pandangan pada kehidupan rumah tangga Hadrat Rasulullah SAW, beliau adalah seorang suami yang pecinta dan ayah yang penyayang. Ketika Allah Ta'ala memberikan tugas bertabligh kepada beliau, beliau tetap bersabar dalam menghadapi segala penderitaan dan musibah di jalan ini. Beliau biasa disakiti dan mendengar cacian, namun senantiasa teguh pendirian. Beliau memenangkan semua itu dengan akhlaknya, sampai-sampai musuh beliau sendiri menjadi hamba yang rela mengorbankan jiwanya bagi Rasulullah. Mereka yang dulunya menyembah berhala menjadi larut di dalam kecintaan terhadap Allah Ta'ala. Hadrat Rasulullah merupakan jenderal yang tidak ada bandingannya. Beliau seorang penguasa yang luar biasa, yang permisalannya beliau mengumumkan pengampunan ketika Fatah Mekah. Kita tidak mendapatkan contoh perlakuan terhadap musuh yang sedemikian rupa di dalam sejarah manusia. Alhasil, kehidupan suci Rasulullah SAW hendaknya diserap oleh seorang mukmin dalam keimanannya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk dapat melangkah di atasnya. Amin, summa amin. Jiwa kita rela berkorban untuk Muhammad. Jiwa kita rela berkorban demi Muhammad, karena beliau adalah pemberi petunjuk sejati. Jazakallah. Jazakallah, silakan duduk di depan. Rupanya baru saja datang dari Pakistan, sehingga pidatonya sangat menggebu-gebu. Di Pakistan kan tidak boleh bersuara kita. Kemarin saudarinya yang tampil. Kemarin saudari kamu kan? Rupanya adik kakak ini telah tampil bagus sekali. अच्छा Silahkan pidato dalam bahasa Inggris. Usama Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, huzur tercinta. Dia tadi bagus sekali bahasa Urdunya. Saya akan tampil dalam bahasa Inggris, huzur. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan Nabi SAW adalah kehidupan perwujudan kedamaian, dan hidupnya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tiap negara di dunia memiliki permasalahan yang unik, tetapi dari setiap permasalahan tersebut, kehidupan junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cara yang tepat untuk bagaimana kita bisa membimbing diri sendiri. Di sini di Amerika, senjata api telah membunuh orang-orang di kampus, bioskop, di kuil orang Sikh, dan yang paling malang adalah di sekolah dasar, seperti yang diceritakan baru-baru ini di Connecticut. Walaupun banyak sekali kekerasan, Kongres mencoba untuk mencegah dan memulihkan situasi. Asosiasi Senjata Api Nasional, misalnya, menyarankan untuk memasang jendela anti peluru. Sedangkan perwakilan rakyat saat ini mencoba memperketat pemeriksaan latar belakang pembelian senjata api. Tetapi, melalui bimbingan dari junjungan kita tercinta, Rasulullah SAW menunjukkan solusi yang tepat untuk situasi ini. Hadrat Anas radhiyallahu anhu mengisahkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik yang menindas maupun yang tertindas." Di mana Nabi SAW pasti akan menangisi anak-anak yang tidak berdosa, terbunuh secara tidak adil. Rasulullah tercinta akan meratapi masyarakat yang membuat kondisi tersebut terjadi. Ketika penindas dapat melakukan tindakan sekeji membunuh anak-anak. Dan sebagai Waqf-e-Nau ini adalah tugas kita untuk menarik tangan para penindas, bukan untuk diskusi.
tapi melalui rasa cinta dan kasih sayang yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga di akhir bulan Maret pada konferensi pers Simposium Perdamaian, seorang anggota dari pers bertanya kepada Huzur tercinta tentang bagaimana cinta untuk semua dan tiada kebencian bagi siapapun bisa mendamaikan ketika ada penindas di sekitar. Huzur menanggapi dengan elok dengan berkata, untuk menghentikan orang-orang yang melakukan ketidakadilan adalah dengan memperlakukannya dengan kecintaan. Berkaitan dengan ini, Rasulullah bersabda, kenyamanan dunia bukanlah untukku. Aku seperti seorang musafir yang beristirahat di bawah pohon, di bawah naungan, dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Sebagai waqfinau dan umat sejati Rasulullah, adalah tugas kita untuk menyebarkan citra sejati Islam melalui perbuatan kita dan mengikuti hadis dan bimbingan dari khilafat. Demikian juga, Huzur menyebutkan pada 19 April tahun 2013, setelah kejadian duka terorisme seperti yang terjadi di Boston, orang-orang seharusnya tidak melihat kaum muslim sebagai yang pelaku, melainkan sebagai contoh masyarakat yang seperti benang yang terjalin rapi dalam kain kedamaian. Ini adalah pesan kedamaian 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW, Hadrat Khatamun Nabiyyin SAW di gurun yang berpasir di Jazirah Arab. Bahkan dengan teknologi yang canggih dan aplikasi terdepan serta pemerintahan yang maju di Amerika Serikat. Pesan perdamaian inilah yang kita harus lanjutkan jika kita ingin mencari perdamaian sejati. Jazakallah. Masya Allah. Kedua pidatonya bagus-bagus. Apa kegiatan kamu? Pengacara, Huzur. Sudah mulai tugas atau masih belajar? Masih belajar, Huzur, per tahun pertama. Insya Allah ta'ala kamu akan menjadi pengacara yang baik. Insya Allah. Oke. Sekarang apalagi acaranya? Menampilkan gambar-gambar seperti kemarin ditampilkan mengenai West Coast. Oke. Silakan tampilkan. Sudah selesai? Syukur. Now Shahryar Ahmad Sahib. Syahryar Ahmad Sahib. Assalamualaikum Huzur tercinta. Saya akan menyampaikan kasidah puji sanjung terhadap Hadrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفندا
يا قلبي اذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا بدر منير ظاهر في كل وصف حمدا بدر منير ظاهر في كل وصف حمدا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا نور من الله الذي أحيا العلوم تجددا من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا. Bait pertama dari kasidah adalah dari Hadrat Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bait syair ini ketika mengetahui kabar bahwa Rasulullah telah wafat. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam membaca bait ini, beliau berkata, "Lau qultu hadza," seandainya aku yang mengungkapkan bait syair ini. Terjemahannya adalah, engkau adalah bola mataku, dan setelah engkau wafat, aku kehilangan penglihatanku. Aku tidak peduli dengan siapapun yang wafat setelah engkau, karena kewafatanmu adalah kedukaan terbesar yang pernah aku rasakan. Bagian selanjutnya dari kasidah adalah oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan terjemahannya adalah, "Wahai hatiku, ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inti dari bimbingan dan pemusnah musuh. Dialah yang saleh, dermawan, dan lautan kemurahan hati. Dia adalah bulan purnama dengan cahaya yang berkilau dan bercahaya. Dia dipuji di setiap sifat yang bisa diraih. Dia adalah cahaya-cahaya Allah yang terus menghidupkan kembali ilmu pengetahuan." Jazakallah. Silakan maju. Ambil dengan tangan kanan. Ayo. Ayo, ayo sekolah आओ. Ambil ini. Ambil ini. चलो आओ. Ayo. Masuk barisan dan terus maju. Angkat ini. Jangan lagi. No, next. Besok ujian. Bisa siap-siap nanti? Saya usahakan, Huzur. Semoga Allah menurunkan karunia-Nya.
Jalan Islam. Waalaikumsalam. Ciao. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ये उठा लो. Ambil ini. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu saudaranya Waqas? Ya, Huzur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih Patel. Anak siapa kamu? Mansur Sahab? Hamid Mansur? Oh ya? Tidak nampak di sana ya? आने वाले बहुत हैं. चलो. Oke. 3 मिनट हैं बाकी. Ada 3 menit lagi waktu yang tersisa. Huzur pernah menyampaikan pada khutbah Jum'ah 11 November 2011 ada ilham Hadrat Masih Maud alaihissalam yang berbunyi setelah 11. Huzur bersabda, Ba'd 11. Sekarang tahun 2013, bagaimana pendapat Huzur? Tidak mesti maksudnya setelah 2011. Bisa saja tergenapi dalam berbagai corak. Oke? तो Dalam berbagai corak, setelah 11 ini terus tergenapi bagi jemaat dalam beberapa perkara. Jika setelah 2011 ini dilihat kondisi jemaat dari sisi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kun fayakun. Kun maksudnya tidaklah bahwa setelah difirmankan langsung terwujud, melainkan dimulai proses dan berlangsung periode waktu yang alami. Misalnya kelahiran seorang anak, di dalamnya termasuk juga ada kehendak Allah Ta'ala, di mana proses kelahiran berlangsung selama 9 bulan kan? Begitupun pada hewan, yakni apapun melalui proses yang alami. Mungkin saja setelah itu dimulai kondisi, yakni di satu sisi penentangan terhadap jemaat semakin meningkat dibanding sebelumnya. Namun seiring dengan itu disebabkan oleh penentangan tersebut, jemaat Ahmadiyah semakin dikenal di dunia ini. Dan setelah 11 ini kadarnya semakin meningkat. Coba perhatikan di Amerika, sebagaimana 2 tahun yang lalu tidak terbayangkan oleh kalian bagaimana sekarang jemaat dikenal di sini, di mana Los Angeles Times atau Wall Street Journal datang untuk menginterview kita. Namun sekarang mereka datang menginterview kita, menanyakan kepada kita mengenai jemaat. Begitu juga tahun kemarin saya berkunjung kemari dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di Capitol Hill, yang mana sebelum itu tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Begitu juga saya mendapatkan kesempatan berbicara di Parlemen Eropa dan di berbagai belahan dunia. Pengenalan terhadap jemaat semakin meluas di mana-mana. Hal ini pun bisa diambil dan beragam sisinya, banyak sekali. Karena sebagian Ahmadi berpikiran bahwa penggenapan dari ilham ini langsung seketika. Padahal jika terjadi seketika, jika diambil makna secara bagtatan atau tiba-tiba, artinya bahwa kalian tidak tahu karena terjadi secara tiba-tiba. Namun jika sesuai dengan pemikiran,
dan terjadi tiba-tiba, maka tidak disebut tiba-tiba. Oke? Ya, terakhir. Jatala Sahib, silahkan. First you and then Huzur, bagaimana kita dapat menolong orang yang ada di Pakistan sesuai kondisi yang saat ini terjadi? Bagaimana bisa membantu mereka? Ya, Huzur. Bantuan untuk mereka bisa dilakukan dengan doa. लेने वाले मदद चाहेंगे तो मदद होगी ना, हैं? Membantu orang-orang zalim, dalam hal ini kita tidak memiliki kekuatan. Cara yang sekurang-kurangnya dapat dilakukan adalah dengan mendoakan mereka, लिया जा सकता है वो दुआ है उनके लिए, karena kondisi negara sedang mengarah pada kehancuran. दवाई की तरफ जा रहा है. Untuk saudara-saudari kita juga, Huzur, di Pakistan. Api, namun orang yang diselamatkan dari api adalah yang mencintai Allah Ta'ala, pemilik keajaiban. Jadi jika kita menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, maka kondisi akan membaik. Selanjutnya, Assalamualaikum, Huzur, pertanyaan saya adalah, ketika Huzur sebelum menjadi khalifah, apakah Allah memberikan petunjuk kepada Huzur? Dan apakah Huzur merasa takut? Saya tidak tahu. Right? Oke? Berkenaan dengan rasa takut saya ketika melihat rekaman video sewaktu pemilihan khalifah, kamu akan mendapatkan jawabannya. Owesia, sebetulnya waktu sudah habis, tapi silakan saja. Sebagaimana dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah mengalami kemajuan di dunia, dan jemaat telah menyebar di lebih dari 200 negara. फैल चुकी है अल्लाह के फजल से Kami sebagai Waqfinau, pola fikir apa yang seharusnya kami miliki जमात को dalam pengkhidmatan terhadap jemaat? Di tahun ini saya pernah memberikan pidato dalam hal bimbingan untuk anak Waqfinau. Kamu simak lagi ya pidatonya. Saya rasa pidato tersebut sangat lengkap dan sampai batas tertentu cukup rinci petunjuk yang diberikan. Oke? हमें मिशनरीज भी चाहिए, Kita memerlukan mubalik, टीचर्स भी चाहिए. kita memerlukan guru-guru dan juga bidang-bidang lainnya. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika berfirman, yakni ketika keadaan berubah dan dalam jumlah yang sangat besar, orang-orang mulai cenderung dan bergabung ke dalam jemaat ini, maka pada saat itu yang kurang adalah tarbiyat. Untuk itu kondisikan tarbiyat orang-orang sedemikian rupa, berikan perhatian terhadap salat, Al-Quran, dan terjemahnya, dan kondisikan terjemah diri sendiri sehingga kalian dapat menjadi suri teladan bagi orang lain, yakni para pendatang baru nanti. Pada saat itu, अल्लाह ताला ने यही कहा है ना, Allah Ta'ala mengatakan जब फरमाया ketika berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Yakni mulailah untuk bertasbih dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. समझ आई, ताकि Faham? आने वाला Supaya kalian dapat menjadi teladan bagi para pendatang baru nanti, dan mereka pun menaruh perhatian terhadap hal ini. Begitupun kalian dapat menjadi pemberi tarbiyat yang baik dengan tasbih dan istighfar. Waqfinau terlepas dari dia insinyur, dokter, guru, atau ilmuwan, setiap orang di dalam lingkungannya, di dalam bidangnya masing-masing, hendaknya menjadi figur teladan. Oke? Baik. Assalamualaikum.